Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di kesempatan yang lalu sudah membahas tentang konsep dasar sebuah IP address ya. Sebuah pengalamatan dalam jaringan komputer ya menggunakan protokol yang namanya IP, Internet Protocol. Di kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan tentang IP address, yaitu kita akan membahas tentang klasifikasi IP address versi 4 ya. IP address versi 4 itu jumlahnya kemarin ada 32 bit biner. Ya, ini untuk IP IP versi 4. Nah, sedangkan kalau misalkan nanti kita setelah ini akan belajar IP address versi 6. IP address versi 6 itu jumlahnya ada 128 bit biner. Oke, kita belajar IP address versi 4. Klasifikasi IP address versi 4 itu ada 5, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. IP kelas A itu dimulai dari 0 sampai 127. Nah, ini kita lihat dari oktet pertama pada susunan alamat IP ya. Misalkan saya punya sebuah alamat IP 10.10.10.1 ya. Kita lihat oktet pertamanya ini. Kalau oktet pertamanya itu berada pada ring 0 sampai 127, berarti ini adalah IP kelas A. Berarti ini IP kelas A. Kalau misalkan saya memiliki sebuah alamat IP 130.1.1.1. Nah, kita lihat saja untuk oktet pertamanya 130. 130 itu berada pada ring ini ya. Berarti IP kelas B ya. IP kelas B itu dari 128 sampai 191. Nah, ini kita lihat. Saya kasih warna. Nah, seperti ini ya. Di melihatnya itu di oktet pertama. Ya. Ini saya beri ya, gini aja. Saya beri warna, ini IP kelas A. IP kelas B saya beri warna hijau. IP kelas C saya beri warna biru. IP kelas D saya beri warna kuning. IP kelas E saya beri warna merah. Nah, ini adalah alamat IP. Jadi kita lihat jika oktet pertamanya itu berada pada ring 0 sampai 127, berarti ini adalah IP kelas A ya. Saya kasih warna oranye. Ini tadi IP kelas B, saya beri warna hijau seperti ini biar mudah untuk memahami. Jadi ini adalah IP kelas B. Kemudian saya misalkan punya IP 190.1.1.1 ya. Nah, tinggal dilihat 190 itu ada di ring mana ini. Nah, kita lihat 190 itu ada di ring kelas B, berarti ini adalah IP kelas B. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalkan IP kelas C ya, saya kasih misalnya 192.168.1.1. Ini adalah IP kelas C ya. Kita lihat oktet pertamanya. Ini berada pada ring kelas C 192.168 192 sampai 223. Ini adalah IP kelas C. Nah, yang akan banyak kita gunakan di dalam jaringan komputer nanti adalah IP dari kelas A, kelas B sampai kelas C ya. Untuk IP kelas D dan kelas E ini tidak pernah digunakan untuk praktek jaringan karena ini sifatnya eksperimental ya, digunakan untuk kebutuhan khusus ya, tidak digunakan untuk jaringan komputer pada umumnya. Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang kelas IP.
Jadi nanti jika saya memberi soal untuk memberikan kelas pada sebuah alamat IP, itu tidak perlu kesulitan ya, tinggal menghafalkan saja ring IP pada masing-masing kelas ya. Kalau kelas A itu 0 sampai 127, kalau kelas B itu 128 sampai 191, kalau kelas C itu 192 sampai 223 ya. Nah, sedangkan yang di belakangnya itu terserah, ini tidak mempengaruhi klasifikasi IP. Jadi kita lihat pada sebuah alamat IP address adalah dari oktet pertamanya ya. Itu. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang network ID dan host ID. Ya, network ID dan host ID. Network ID itu adalah bagian dari IP address yang berfungsi untuk menunjukkan alamat jaringan. Sedangkan host ID itu adalah untuk menunjukkan alamat host. Seperti ini. Jadi ibaratnya kalau saya memiliki sebuah gambaran peta gitu kan, ada sebuah jalan raya gitu, ada sebuah jalan raya, masing-masing jalan itu di kanan kirinya ada, misalkan saya membuat jalan raya seperti ini ya. Nah, di pinggir jalan ini ada rumah misalkan. Ini tidak bisa bikin gambar ya. Misalkan ada rumah, alamatnya 1, kemudian 2, biasanya kan seperti ini, 3, ini 4, ini alamat rumah ya. Nah, jalan ini mesti memiliki nama, misalkan Jalan Patimura, nah, atau Jalan Panglima Sudirman ya, atau Jalan Pahlawan. Nah, di pinggir jalan itu ada rumah dengan alamat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Nah, ibaratnya network ID ini adalah alamat dari jalan ini tadi ya, nama jalannya, Jalan Patimura misalkan. Kemudian host ID ini adalah alamat rumah masing-masing pemilik rumah ya. Nah, kalau di dalam jaringan komputer, network ID ini adalah alamat jaringan, sedangkan host ID ini ya, ibaratnya alamat rumahnya ya. Sehingga untuk alamat jaringan ini harus sama ya. Masing-masing rumah itu atau masing-masing komputer itu harus memiliki alamat jaringan yang sama. Nah, sedangkan host ID itu ibaratnya adalah alamat rumah. Ini harus berbeda ya. Kalau alamatnya sama, nanti ketika pengiriman paket mesti bingung yang ngirim mau dikirim kemana, karena ada kesamaan alamat. Nah, nanti kalau di dalam jaringan komputer akan terjadi domain collision atau tabrakan paket data karena alamat IP-nya sama atau alamat host ID-nya sama. Jadi ini tidak boleh sama untuk host ID. Oke, di dalam sebuah alamat IP address, masing-masing kelas itu memiliki network ID dan host ID yang berbeda. IP kelas A, kelas B, kelas C ya. Untuk IP kelas A itu yang digunakan adalah untuk alamat network atau network ID-nya itu adalah oktet pertama. Network ID itu berada di oktet pertama. Sedangkan host ID-nya oktet di belakangnya. Jadi misalkan saya memiliki sebuah alamat IP kelas A 10.10.1.1 ya.
maka yang menjadi network ID itu adalah oktet pertama. Jadi yang paling depan ini adalah saya kasih warna ungu. Ini adalah tidak kelihatan. Kasih warna kuning aja ya. Ini adalah network ID yang warna kuning. Kemudian yang belakangnya ini yang belakangnya warna hijau misalkan. Ini adalah host ID-nya ya. Network ID itu yang warna kuning. Kemudian host ID ya, network ID warna kuning, host ID warna hijau. Nah, seperti ini. Jadi 10 ini adalah yang paling depan, ini adalah alamat networknya. Kemudian yang di belakangnya, 3 oktet belakangnya ini sebagai host ID. Nah, sedangkan kelas B misalkan saya punya sebuah alamat IP 126.10.1.1 misalkan. Maka untuk kelas B ini yang menjadi network ID itu adalah 2 oktet pertama. Jadi ini saya blok. Nah, 2 oktet pertama ini sebagai network ID, kemudian yang belakangnya ini sebagai host ID ya. Itu ini. Nah, ini berbeda dengan IP kelas A. Kalau kelas A itu yang berfungsi sebagai network ID adalah yang pertama saja. Kalau IP kelas B, 2 oktet pertama sebagai network ID, 2 oktet terakhir sebagai host ID. Kemudian selanjutnya kalau kelas C, misalkan saya punya alamat IP 192.168.10.1. Nah, yang digunakan sebagai network ID adalah 3 oktet pertama ini ya. 192.168.10 ini adalah sebagai network ID. Kemudian yang paling belakang ini adalah sebagai host ID. Nah, seperti ini. Sehingga jika kita mengetahui alamat IP sebuah komputer ya, kita harus bisa menentukan yang mana network ID-nya, kemudian yang mana host ID-nya ya. Jadi kelas A ini network ID-nya adalah 10. Ini saya hilangkan. Network ID-nya 10. Kemudian host ID-nya 10.10.1 ya. Kemudian yang kelas B ini network ID-nya adalah 126.10, sedangkan host ID-nya adalah 1.1. Nah, kalau yang kelas C ini yang bertindak sebagai network ID 192.168.10, sedangkan sebagai host ID 1 ya, yang paling belakang ini 1. Jadi itu adalah pengenalan kelas IP address ya. Nanti ini sangat penting sekali untuk digunakan ketika kita sudah masuk ke materi subnetting dan routing. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.